Kalau dengar kata Bali, apa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Bali, pulau sejuta pesona. Pulau Bali tentu memiliki banyak sekali destinasi wisata yang dapat dikunjungi. Salah satunya terletak di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, dan juga Kabupaten Klungkung. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Dewi Arista Dewi, nomor absen 26 dari kelas 12 MIPA. Hari ini saya sedang berada di Desa Jatiluweh, tepatnya di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Desa Jatiluweh merupakan salah satu desa yang menjadi destinasi wisata yang terkenal di Bali. Tak hanya di Bali, Jatiluweh sudah terkenal sampai ke mancanegara. Banyak turis-turis asing maupun wisatawan lokal yang datang ke sini untuk menikmati indahnya pemandangan di desa ini. Apa saja keunikan yang menjadi daya tarik desa ini? Untuk itu, dalam video kali ini saya akan membahas secara singkat apa-apa saja yang harus kalian ketahui jika ingin berkunjung ke sini. Untuk itu, simak video berikut ini. Desa Jatiluweh memiliki luas wilayah sekitar 33,22 km persegi dengan ketinggian kurang lebih 1059 meter di atas permukaan laut. Desa ini sangat terkenal dengan keindahan alam dengan sawah teras ringnya. Selain itu, aktivitas petani di Jatiluweh adalah salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kegiatan petani di sawah masih menggunakan cara-cara dan alat tradisional untuk menggarap sawahnya, seperti mencangkul, nampadin atau membersihkan pematangan sawah, ngelampet atau membajak sawah, melasah atau meratakan tanah sawah, nandur atau menanam padi, dan lain sebagainya. Desa Jatiluweh telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak 29 Juni 2012. Hal itu dikarenakan desa ini mempunyai keunikan dan ciri khas pada sistem pertaniannya, yaitu dengan menggunakan konsep filosofi Trihitakarana, yaitu filosofi tentang keseimbangan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan alamnya, serta manusia dengan Sang Pencipta. In the morning when I wake and the sun is coming through, shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Fill my head with pieces. Saat ini saya sedang berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Bali, lebih tepatnya di Desa Penglipuran yang terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa Penglipuran merupakan salah satu desa unik yang ada di Bali. Desa ini memiliki keunikan yang tersendiri yang dapat dilihat dari bentuk-bentuk rumah penduduk dan juga gapura-gapura yang masih memiliki nuansa Bali tradisional. Selain itu, Desa Penglipuran juga dinobatkan menjadi desa terbersih ketiga di dunia pada tahun 2016. Desa Penglipuran berlokasi sekitar 5 km dari kota Bangli dan 45 km dari pusat kota Denpasar.
Desa ini memiliki total area mencapai 112 hektar dengan ketinggian 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Tata ruang di Desa Penglipuran dikenal dengan Tri Mandala, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, Utama Mandala atau tempat suci, yang kedua adalah Madhya Mandala atau permukiman penduduk, yang ketiga adalah Nista Mandala atau kuburan desa. Desa Penglipuran memiliki ciri khas dan daya tariknya tersendiri. Selain dari bentuk rumah penduduk yang masih sangat-sangat tradisional, Desa Penglipuran juga memiliki berbagai macam kesenian dan karya kerajinan. Hal itu bisa dilihat dari aktivitas penduduk yang menjual berbagai macam kerajinan tangan di depan rumah mereka. Di desa ini juga terdapat satu balai pertemuan yang disebut dengan Balai Desa atau Balai Banjar. Bangunan ini berfungsi untuk berkumpul dan melakukan musyawarah. Selain itu, terdapat pula Balai Gulkul yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada masyarakat di desa ini. Di Taman Kertagoso, letaknya di Kabupaten Klungkung, Provinsi Banten. Taman Kertagoso merupakan salah satu peninggalan yang masih diwariskan sampai saat ini. Taman Kertagoso merupakan sebuah kompleks bangunan atau sebuah balai pertemuan yang diwariskan oleh Keraton Semarang. Di Taman Kertagoso, ada 3 bangunan dari komplek Kerajaan Klungkung yang masih tersisa, yaitu yang pertama, Balai Kertagoso, yang kedua Balai Kambang, yang ketiga Taman Gili, yang keempat bangunan Medal Agung, yang kelima Museum Semarajaya, dan yang terakhir adalah Balai Gulkul. Balai Kertagoso, yang dimana berdasarkan sejarah dari bangunan ini, pada zaman kerajaan memiliki fungsi sebagai tempat mengadakan rapat atau sidang bagi raja-raja maupun kerajaan di Bali untuk membahas tentang kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Balai Kambang adalah suatu bangunan berarsitektur tradisional Bali dengan hiasan lukisan tradisional Kamasan di langit-langit bangunan, di mana lukisan ini menggambarkan filosofi kebudayaan Hindu. Dinamakan Balai Kambang karena lokasinya berada di atas kolam yang disebut kambang, yang berarti mengambang, karena bangunan tersebut dikelilingi kolam yaitu Taman Gili. Di sebelah barat Balai Kambang dan juga Balai Kertagoso terdapat Pemedalan Agung. Pemedalan Agung ini memiliki fungsi sebagai pintu masuk menuju Puri Klungkung pada zaman Kerajaan Klungkung. Selain itu, di Taman Kertagoso juga terdapat bangunan utama yang merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Klungkung, yaitu Balai Gulkul. Tak jauh dari lokasi Pemedalan Agung, terdapat Museum Semarajaya. Museum Semarajaya merupakan bangunan memanjang yang didirikan oleh Belanda sekitar tahun 1920-an.